Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan kamu." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 16 November 2020 ini berjudul I Am Possible. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dialog antara orang banyak yang melek dengan pengemis yang buta, maka ada sesuatu yang menarik. Orang melek itu mengenal Yesus hanya sebagai orang dari Nazaret. Yesus dari Nazaret mau lewat, hanya gitu saja. Sedangkan pengemis itu mengenal Yesus lebih dalam, yaitu sebagai anak Daud. Dan dia mempunyai kuasa untuk memberikan belas kasih. Maka dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika kita semua tahu bahwa Daud adalah tokoh terkenal, pemimpin bangsa Israel, dan memiliki hubungan yang luar biasa dekat dengan Allah. Pengetahuan yang lebih mendalam itulah yang menguatkan iman si buta untuk berseru memohon pertolongannya. Dan Yesus menegaskan, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Bahwa Yesus memiliki kekuatan melebihi manusia rata-rata diyakini oleh si buta. Keyakinan itu tidak sekedar mudah-mudahan, tetapi 100% tanpa keraguan. Keyakinan bahwa setelah Senin pasti datang Selasa. Itu sekuat itu keyakinan si buta. Kan tidak ada ungkapan setelah Senin mudah-mudahan besok Selasa. Tidak ada, pasti. Kalau kita ingin memiliki iman sekuat iman si buta, kita perlu memperkuatnya dengan menambah pengetahuan kita mengenai Yesus. Pengetahuan siapakah Yesus bisa kita dapatkan dalam kitab suci, itu yang utama. Dan di samping itu, kita bisa mencari pendapat-pendapat para ahli tentang kehidupan Yesus. Baik ahli tafsir kitab suci maupun para kudus yang menghayati hubungan dekat dengan Yesus. Di samping itu, para ahli zaman sekarang pun bisa membantu kita mengenal siapakah Yesus. Mungkin ada para ahli fisika yang mengatakan bahwa Yesus mempunyai kekuatan untuk melawan hukum alam. Ketika berjalan di atas air, jelas-jelas Yesus mampu melawan gravitasi bumi. Ketika menggandakan roti, Yesus memanggil atom-atom atau molekul roti sedunia untuk dikumpulkannya. Ketika bangkit dari mati, Yesus mampu mengubah diri menjadi atom sehingga dia bisa hadir di mana saja dia mau. Dari segi vibrasi atau getaran, energi Yesus adalah energi yang jauh di atas rata-rata. Energinya energi tak terbatas. Dan yang memiliki energi tak terbatas, unlimited energy, adalah Allah sendiri.
Maka kedekatan Yesus dengan Allah itulah yang menentukan kekuatan energinya, sehingga vibrasinya dapat menyusun kembali elemen-elemen kehidupan manusia yang sudah rusak karena sakit atau bahkan sudah mati seperti Lazarus. Saudara-saudara, kenalilah Yesus lebih dalam, maka iman Anda akan bisa memilah gunung, kata Yesus. Jika Anda memiliki iman yang kuat, Anda bisa mengubah dari impossible menjadi I am possible. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.